guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yogi Budi Setiawan. You can call me by Yogi. I'm from Kerinci and now I'm stay at Kerinci. I'm 18 years old and I'm graduated from Islamic Senior High School number 1 Kota Padang Panjang. Today, I want to tell you about adverbial clause of time and review of verb tense. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu dengan atau mengenai salah satu dari kalimat kompleks, yaitu adverbial clause of time. Tapi adverbial clause ini bukan hanya time, tapi bisa place dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai adverbial clause of time atau waktu. Apa sih adverbial clause of time ini? Yaitu kata keterangan yang menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Dan biasanya kalimat ini diawali atau di dalamnya mengandung kata-kata yang menjelaskan tentang waktu. Seperti contohnya after, before, when, while, as soon as, until, since, dan lain sebagainya. Dan semua kata ini kita sebutnya konjungsi atau conjunction. Nah, kata-kata ini berfungsi untuk apa sih? Kata before, after, dan lain sebagainya itu berfungsi untuk menunjukkan of time atau untuk menunjukkan waktunya. Jadi jelas kalau kata-kata atau kalimat dalam bahasa Inggris yang ada berisi since, until, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam adverbial clause of time. Baik, langsung saja kita masuki ke contoh. Dan untuk contoh yang pertama, saya akan mengambil kata yang di dalamnya terkandung kata after. Seperti contohnya, I'll go to your house after I finish my lunch. Atau yang lebih familiarnya, I'll itu singkatan dari I will. Jadi, I will go to your house after I finish my lunch. Dan kalimat ini harus di I will go to your house itu harus mempunyai penjelas, karena kalimat yang I will go to your house ini merupakan kalimat dependence dan itu harus ada kata keterangannya atau kata penjelas selanjutnya, yaitu after I finish my lunch. Itu yang menjelaskan dari I will go to your house tadi. Atau bisa disebut I will go to your house itu menjadi induk kalimat atau main clause, dan after I finish my lunch itu menjadi time clause-nya atau kalimat penjelas. Karena dependent clause ini harus mempunyai pasangan yang menjelaskan main clause-nya tadi. Dan kalau tadi ini kan saya memberikan contoh dalam berbentuk future, I will itu dalam berbentuk future. Tetapi time clause-nya atau kalimat penjelasnya itu dalam berbentuk present, after I finish my lunch itu. Karena memang kalau dalam time clause itu main clause-nya harus berbentuk future, tetapi time clause-nya itu berbentuk present. Untuk contoh yang selanjutnya, I will tell you when I see her. I will, tapi untuk time clause-nya when I see her. Dan yang lain, I will tell you when I find it. Nah, itu kan yang pertama future, yang kedua present. Dan lanjut kita ke contoh yang kedua, yang menggunakan kata before. Example, before Troy went go to the mall, she took some money first. Itu contoh yang kedua. Oke, next materi tentang review of verb tense. Ya, dan untuk tense yang pertama yaitu simple present tense, yaitu bentuk waktu sekarang yang menunjukkan tindakan atau kondisi yang sedang dilaksanakan atau dilakukan sekarang, dengan rumus subject ditambah verb 1 ditambah complement. Example, I watch television every day. Oke, naik guys. Untuk yang kedua itu simple past tense, di mana bentuk lampau
yang menunjukkan tindakan atau kondisi telah terjadi dengan rumus subject ditambah verb to ditambah complement. Example, I watched television last night. Next, yaitu simple future tense, yaitu menunjukkan suatu kegiatan itu akan terjadi dengan rumus subject ditambah will atau shall ditambah verb to ditambah object or complement. Contohnya yang pertama tadi bisa kita gunakan, I will go to your house after I finish my lunch. Saya akan pergi ke rumahmu setelah saya selesai makan. Kayak gitu. Jadi I will, karena kan rumusnya tadi menggunakan will atau shall. Oke guys, ke next materi. Dan materi selanjutnya yaitu past perfect tense, di mana tindakan yang diselesaikan sebelum waktu yang ditentukan di masa lampau dengan rumus subject ditambah had tambah verb 3 ditambah object atau complement. Dengan example, I had already eaten when they arrived. Selanjutnya yang future, yaitu yang menyatakan bahwa tindakan tersebut akan diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan di masa depan dengan rumus subject ditambah will tambah have ditambah verb 3 ditambah object atau complement. Example, I will have already eaten when they arrive. Selanjutnya yang masuk ke progresifnya yang dalam bentuk present tuh, yaitu menunjukkan tindakan sedang berlangsung bahkan saat kita berbicara. Rumus subject ditambah to be, is, are ditambah verb ing tambah object atau complement. Contoh, he is sleeping right now. Next, yang past progressive tense, yaitu tindakan yang terjadi selama periode terakhir yang sedang dibahas. Rumusnya subject ditambah to be, was atau were tambah verb ing ditambah object atau complement. Example, he was sleeping when I arrived. Next, yang future progressive, yaitu menunjukkan bahwa tindakan tersebut akan berlangsung selama beberapa waktu mendatang. Rumusnya subject ditambah will ditambah be ditambah verb ing maksudnya ditambah object atau complement. Contoh, he will be sleeping when we arrive. He will be sleeping when we arrive. Next, ke present perfect progressive, yaitu menggambarkan sesuatu yang dimulai di masa lalu berlanjut hingga masa saat ini dan mungkin bisa sampai ke masa depan dengan rumus subject ditambah have atau has ditambah been ditambah verb 3 tambah ing ditambah objective atau complement. Example, I have been studying for 2 hours. Example, I have been studying for 2 hours. Selanjutnya, past perfect progressive, yaitu menggambarkan sesuatu yang dimulai di masa lalu, berlanjut di masa lalu, dan diakhiri di masa lalu. Rumus subject ditambah had tambah been ditambah verb 3 tambah ing tambah objective atau complement. Example, I had been studying for 2 hours before my friend came. Next, future perfect progressive, yaitu menggambarkan sesuatu yang dimulai saat ini dan berlanjut hingga masa depan. Rumus subject ditambah will ditambah have tambah been verb 3 ing ditambah object atau complement. Example, I will have been studying for 2 hours by the time you arrive. Saya ulangi, I will have been studying for 2 hours by the time you arrive. Oke guys, sekian penjelasan materi saya mengenai adverbial clause of time dan review of
verb tense kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat diterima dan dipahami oleh teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.